Halo guys, balik lagi di channel aku. Dan ya, hari ini aku bakalan upload video baru lagi. Sebenarnya lagi kurang enak badan juga, tapi karena ini tugas dan deadline juga hari ini, jadi aku wajib buat ngerjain. Pada kesempatan kali ini aku bakalan coba buat ngejelasin apa itu metode atau teknik overriding pada teori pemrograman berorientasi objek, atau bahasa Inggrisnya yaitu OOP, Object Oriented Programming, pada Python gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini juga yang bakalan aku jelasin itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama pengertian overriding, yang kedua adalah contoh overriding atau cara melakukan overriding pada Python, dan juga menambahkan parameter pada fungsi yang ditimpa. Kemudian nanti juga bakalan aku jelasin kesimpulannya, materi yang bakal kita bahas hari ini yaitu overriding itu apa sih gitu. Oke, mungkin itu aja, dan tanpa berbahasa-basi juga kita langsung masuk ke videonya. Let's go. Oke guys, jadi kita bakalan coba jelasin dulu ya. Kita bareng-bareng lah belajar bareng-bareng tentang method overriding gitu ya. Jadi method overriding ini adalah suatu metode yang sepengetahuan saya itu adalah sebuah fitur yang memungkinkan kita buat mengimplementasikan ulang fungsi atau metode pada sebuah child class atau kelas turunan yang sebenarnya fungsi tersebut juga udah didefinisikan gitu ya di kelas indukannya gitu. Nah guys, sebagai programmer kita pasti diuntungkan dong dengan adanya teknik override ini, karena kita bisa menduplikat kelas lain sehingga kode program itu bisa jadi lebih singkat, dan kita juga bisa membedakan fungsi-fungsi tertentu pada kelas turunan yang sudah didefinisikan pada kelas indukannya gitu. Jadi ini salah satu poin plusnya adanya si method override gitu loh. Oke, cara melakukan overriding. Yang pertama tentunya kita harus melakukan pewarisan dulu, karena si overriding ini juga masih kalau bisa dibilang itu masih sedarah gitu ya sama inheritance, masih satu garis lingkup gitulah ya. Kemudian yang kedua adalah menulis ulang fungsi yang sudah ada pada kelas parentnya gitu. Jadi kita tulis ulang lagi gitu. Mungkin pas di isiannya kita bisa bedakan, cuman kalau untuk fungsinya kita harus tulis sesuai sama dengan kelas parentsnya gitu. Setahu aku gitu ya guys. Nah guys, sebelum aku jelasin contoh overridingnya, aku mau ngingetin lagi bahwa overriding itu bukan berasal dari kata riding ya, bukan dari kata berkendara gitu ya. Jadi overriding ini berasal dari kata override yang artinya juga menimpa. Dan karena kita ngomongin berkendara tadi ya, jadi aku pengen kasih contoh tentang kendaraan aja ya gitu ya. Jadi aku pengen bikin kelas kendaraan yang dimana dia punya fungsi atau kemampuan buat berjalan, dan kelas childnya aku pengen bikin mobil yang sebenarnya juga memiliki perilaku sama berjalan, cuman aku mau nambahin perilaku khususnya gitu ya. So let's check it out. Oke guys, jadi kita udah masuk ke dalam codingnya ya. Jadi di sini aku bikin ada dua kelas. Yang pertama itu kelas indukannya yaitu kendaraan dengan atributnya yaitu jenis bahan bakar, dan metodenya bergerak dan mengisi bahan bakar gitu ya. Di sini printnya aku tulis bergeraknya itu kendaraan sedang bergerak, dan def method isi bahan bakarnya adalah sedang mengisi beberapa liter ya. Ini nanti kita isi angka berapa liter. Dan ini jenis bahan bakarnya apa, nanti kita isi juga ke dalam tangki. Nah kemudian di bagian kelas mobil ini adalah inheritance ya, atau pewarisan dari kelas kendaraan yang ada di atasnya. Tentunya semua yang ada di sini turun ke kelas mobil, jenis bahan bakarnya ya maksudnya. Kita manggil pakai super nih. Di sini kita juga nambahin self merek dan juga model buat si mobilnya agar informasi yang kita dapat lebih jelas gitu kan. Kemudian di sini juga ada def method bergerak. Nah, ini yang dinamakan method overriding, dimana ketika kita nanti memanggil si method bergerak ini, kan di sini ada dua nih, ada kelas kendaraan dan juga kelas mobil. Nah, ketika kita manggil, karena di sini maksud dari codingan ini adalah metode bergerak yang ada di mobil atau child class ini mengoverride metode bergerak yang ada di kelas kendaraan gitu ya. Jadi ketika kita memanggil def method bergerak, yang bakalan terpanggil adalah yang bawah ini gitu ya.
gitu. Jadi yang atas ini nggak kepanggil. Oke, jadi selanjutnya di sini juga ada isi bahan bakar. Ini supernya juga ngisi dari atas ini, definisi bahan bakar. Nah, pada bagian ini kita cuma mau mendeklarasikan gitu ya. Jadi si Avanza ini sebagai variabel aja ya. Jadi mobil ini, si kelas mobil ini itu pakainya apa? Pakai bensin. Maksudnya pakai jenis bahan bakar bensin dan mereknya adalah merek Toyota dan modelnya adalah model Avanza gitu ya. Kita cuma mendeklarasikan gitu. Kemudian ketika kita panggil Avanza bergerak, nah metode bergerak yang terpanggil adalah yang bawah ini. Oke. Kemudian bagian selanjutnya itu Avanza isi bahan bakar. Di sini kita isi dengan angka bebas sebenarnya. Kita coba angka 15 liter gitu ya. Oke. Dan kita coba run. Maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, maka di sini sudah keluar ya. Mobil Toyota Avanza sedang bergerak, sedang mengisi 15 liter bensin ke dalam tangki dan reset indikator bensin pada Toyota Avanza gitu. Oke guys, jadi kesimpulannya di sini adalah method of riding itu masih termasuk ke dalam teknik inheritance dan juga adanya overriding ini bakalan ngebuat kita bisa lebih gampang buat memodifikasi sebuah fungsi yang sudah didefinisikan pada kelas indukannya. Kemudian kita juga bisa mempertahankan fungsi asli yang terdapat pada kelas induk dengan memanggil fungsi super. Kemudian metode subclass yang sama dengan metode superclass, ini parameternya sama tetapi pernyataan atau implementasinya saja yang berbeda gitu. Dan satu lagi di sini aku juga punya ilustrasi perbedaan antara overloading dan juga overriding. Teman-teman lihat sendiri di dalam PPT-nya, dan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan semoga video ini bermanfaat bagi semuanya yang nonton video aku dari awal sampai selesai, karena di sini juga aku udah bilang dari awal kita belajar bareng-bareng, karena aku juga nggak ada niat menggurui, aku cuma sharing-sharing, dan apabila ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang butuh codingannya nanti bakalan aku cantumin di kolom deskripsi gitu ya. Oke, don't forget to like, comment, and subscribe, and see you the next video. Thank you and bye bye. Pow.